Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Hari ini Selasa tanggal 15, kita akan menganalisa 12 saham akumulasi untuk besok, hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Untuk IHSG hari ini mengalami penguatan 0,89% di level 7.626 dengan net buy dari asing sebesar 339 miliar rupiah. Jadi untuk rupiah hari ini juga ada penguatan ya 0,37% di level 15.521 rupiah per 1 USD-nya. Jadi langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama kita akan bahas saham BBRI. BBRI hari ini ada sedikit penguatan 0,4% di level 4.920 rupiah per saham. Hari ini cukup netral, namun mayoritas investor asing ternyata ada distribusi ya dari BK, AK, DR, YP, dan lain-lain. Untuk saham BBRI hari ini memang masih ada net sell 54,7 miliar, namun net sell hari ini teman-teman lihat ya di sini sudah mulai berkurang. Kemarin net sell-nya 165 miliar, hari ini hanya 54 miliar saja. Jadi net sell-nya sudah mulai menipis dan kita lihat BBRI juga masih di zona oversold alias jenuh jual. Sehingga karena besok akan ada keputusan tingkat suku bunga ya oleh Bank Indonesia, semoga saja akan dipangkas sehingga bisa menjadi sentimen positif terutama untuk saham BBRI. Jadi untuk BBRI hari ini juga sebenarnya ya sempat naik ke area high di 4990 tapi tetap turun. Closingnya di 4920 sehingga ini sebenarnya menjadi peluang bagus ya untuk teman-teman akumulasi BBRI ataupun tambah muatan ya di bawah level 5 ribuan seperti itu. Jadi menurut teman-teman apakah saham BBRI besok akan rebound? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi tergantung ya, tergantung apakah BI rate akan kembali dipangkas atau akan tetap dipertahankan seperti itu. Karena kita melihat juga beberapa waktu yang lalu sempat terjadi open gap down dan ini kemungkinan ya akan ditutup ya jika BBRI kembali rebound dan juga naik. Kita lanjut ke saham BBNI. Untuk Bank BNI hari ini malah ada kenaikan 1,38% di level 5.500 guys. Dan hari ini kita lihat cukup netral, namun ada akumulasi guys ya dari YU, RX dan juga ZP. Kita cek untuk BBNI. Hari ini ada net buy 61 miliar dan kembali net buy setelah kemarin juga ada net buy 72 miliar. Jadi BBNI ini sudah mulai diakumulasi kembali oleh investor asing guys. Dan ini menjadi sentimen positif dimana teman-teman yang sudah ambil BBNI di dekat support 1 ya di 5.200-an ya kemarin, teman-teman bisa lanjut hold BBNI dan juga teman-teman bisa keep untuk next dividend yaitu di tahun 2025 nanti guys. Jadi untuk saham BBNI hari ini sudah berhasil guys ya breakout di MA50-nya sehingga hari ini kita melihat ya BBNI berhasil bertahan ya di atas support MA50 dengan kenaikan 1,38%. Saya rasa ini menjadi area higher low yang cukup besar guys ya karena kan sempat terjadi net sell ya karena adanya stimulus dari China seperti itu. Tapi saya cukup optimis bahwa saham-saham big banks ini masih bisa melanjutkan kenaikannya. Kita lanjut ke saham Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini juga candlenya hijau, ada kenaikan 1,8% di level 7.050 guys ya. Dan kemarin cukup sideways. Teman-teman yang sudah ambil di area low-nya di sekitar 6.700 sampai 6.900-an ya. Ini berarti sudah buy on weakness ya teman-teman. Mau tambah muatan di area sana juga boleh sebenarnya. Di bawah 7.000 saya rasa menarik ya untuk saham Bank Mandiri ini. Apalagi kita lihat juga masih berada di zona oversold-nya. Hari ini cukup netral. Kita lihat ada akumulasi dari BK dan juga AK. Namun ZP dan DX hari ini terpantau distribusi. Kita cek saham Bank Mandiri. Hari ini ternyata sudah terlihat ya adanya akumulasi ataupun net buy 55,2 miliar nih dari investor asing ya terhadap saham Bank Mandiri. Jadi cukup menarik ya untuk BMRI ini, semoga saja bisa lanjut naik dan juga all time high ke level yang lebih tinggi tentunya. Kita lanjut ke saham BBCA guys. Untuk Bank BCA hari ini ada kenaikan juga ya. 1,19% di level 10.625 dan kita lihat kenaikan BBCA hari ini ada akumulasi juga nih dari BK, CC dan juga MG. Kita cek saham BBCA. Untuk Bank BCA hari ini ada net buy kembali dan lebih besar net buy-nya dari kemarin ya. Kemarin hanya
36 miliar, hari ini 99 miliar rupiah. Jadi BBCA ada peluang untuk naik dan kembali all time high, sehingga teman-teman yang kemarin buy on weakness ya di area support 10.200-an nanti bisa cuan besar ya dari capital gain saham BBCA. Dan ingat guys, di bulan Desember biasanya BBCA akan kembali ya bagi dividen interim. Begitupun juga dengan saham BBRI biasanya bagi dividen interim itu di awal tahun 2025 nanti. Seperti itu guys. Jadi cukup menarik ya untuk saham-saham big banks. Teman-teman pegang saham big banks apa nih? Ya boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kita akan lanjut dulu ke saham Astra International. Untuk ASI kemarin ex-date dividend itu sempat turun 2,8%. Hari ini cukup sideways ya dan masih close di harga yang sama di 49.30. Tapi kita lihat masih ada distribusi ya, terutama dari BB, AKC, CMG dan juga AI. Namun BK, DX dan juga ZP sudah terpantau akumulasi. Jadi apakah ASI ada net buy hari ini? Ternyata Astra International hari ini juga ada net buy 85,1 miliar. Ini cukup menarik ya, karena di 2 hari sebelumnya sempat terjadi net sell sekitar 106 sampai 143 miliar. Hari ini sudah mulai net buy lagi nih 85 miliar. Jadi apakah Astra International akan rebound ya guys ya dari support MA150-nya sehingga bisa kembali naik dan malah uptrend. Nanti kita akan lihat guys ya akumulasinya. Apakah memang Astra International akan lanjut di akumulasi dan kembali rebound. Terutama untuk teman-teman yang masih nyangkut ya di Astra International, silahkan lanjut di hold ya karena ini merupakan saham big caps yang secara fundamental memang bagus. Namun teman-teman juga masih harus memperhatikan nanti rilis keuangan kuartal 3. Ya apakah nanti kuartal 3-nya bagus atau tidak, apakah naik atau turun, ya itu pun akan menjadi bahan pertimbangan. Tapi sejauh ini Astra International merupakan saham fundamental yang rutin bagi dividen. Kita lanjut ke saham Telkom guys. Untuk TLKM hari ini juga ada kenaikan 1,38% ya di level Rp2.940 per saham dan masih di zona oversold alias jenuh jual dan masih berada di zona downtrend alias harga saham hari ini juga masih bertengger ya di bawah support MA50 dan di bawah support MA150-nya. Jadi Telkom ini masih cukup bagus ya sebenarnya untuk bottom fishing. Nah, untuk teman-teman yang suka ya beli saham bagus di harga bawah ya termasuk saya sendiri juga suka beli saham bagus itu ketika harga sahamnya belum naik. Jadi nanti ketika naik ya kita bisa take profit ya guys. Entah itu untuk swing ataupun untuk invest jangka panjang seperti itu. Untuk Telkom kita akan tunggu juga ya rilis kuartal 3 nanti apakah kuartal 3-nya akan semakin bagus secara year on year dan kuartalan atau malah akan turun nih laba bersihnya. Untuk Telkom hari ini ada small distribution atau distribusi yang tidak terlalu besar itu dari RX, NI dan juga TP. Tapi kita coba cek ya untuk asingnya pada hari ini. Hari ini investor asing cenderung akumulasi dengan net buy 37 miliar. Ini cukup menarik guys ya, akumulasi dari asing ini dari CC, ZP dan juga AK. Kita akan melihat ya apakah besok akan ada peluang untuk naik lagi karena beberapa hari ini memang mencoba untuk naik lagi sebenarnya. Sempat naik ke area high di 2970 ya untuk hari ini dan kemarin pun juga sama. Sempat naik ke area high 2970 namun masih belum bisa breakout ya di MA50-nya. Kita lanjut ke saham Aman Mineral. Aman ini di weekend kemarin kita sempat bahas ya ada potensi rebound pada tanggal 11 Oktober lalu ya. Sempat kita bahas, ini kan terakhir hari Jumat ya 11 Oktober. Kita bahas di weekend, ini sebenarnya ada tanda bullish reversal. Dan ternyata benar ya, di 2 hari terakhir Aman Mineral ternyata benar-benar rebound. Kemarin tanggal 14 itu naik 3,2%, hari ini juga naik lagi 3,97%. Tapi memang kenaikan Aman hari ini itu di akhir sesi 2 gitu guys. Jadi di sesi 1 sih sempat naik ya, namun tidak terlalu signifikan. Tapi untuk Aman Mineral semoga bisa naik lagi sehingga teman-teman yang masih nyangkut di Aman Mineral nanti bisa kejemput ya untuk harga average-nya. Untuk Aman hari ini ada normal akumulasi terutama dari CC, BK dan juga AK. Apakah benar-benar ada net buy? Kita cek dulu ya. Aman Mineral hari ini sayangnya masih net sell 83,3 miliar. Jadi investor asing juga banyak ya yang take profit. Termasuk ada ZP, BB, dan juga YP guys untuk hari ini. Jadi untuk Aman Mineral ya memang kita lihat masih ada net sell asing seperti itu. Jadi apakah ini hanya untuk swing atau teman-teman yang nyangkut di harga atas juga bisa kejemput? Nah kita lihat ya karena ini kan yang akumulasi adalah domestik sebenarnya. Domestiknya akumulasi ada AK, BK, DR ini versi domestik seperti itu. Jadi tetap guys ya ketika akumulasinya jauh lebih besar maka ada potensi harga Aman juga bisa naik lagi.
Kita lanjut ke saham BRPT. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang request ya guys ya. Untuk Barito Pasifik, apakah juga bisa naik? Hari ini ada sedikit kenaikan, 0,9% saja di level 1025 guys ya. Dan kita lihat juga masih di area oversold-nya. Jadi masih sangat menarik sebenarnya. Jika teman-teman bandingkan ya saham-saham yang masih di zona oversold, ini biasanya akan cukup sideways ya guys ya, akan sideways gitu ya. Nah, lalu ketika ada tanda bullish reversal karena dia sudah oversold, maka teman-teman bisa bottom fishing. Sebenarnya seperti itu guys. Jadi nanti akan memudahkan teman-teman guys ya untuk memitigasi resiko ataupun mengecilkan potensi kerugian. Seperti itu karena di support terdekatnya itu sebenarnya menjadi batas untuk kita stop loss. Nah, itu juga bisa digunakan ya untuk batas stop loss. Misalkan teman-teman kemarin beli BRPT misalkan di 1000 gitu ya. Teman-teman beli di 1000, nah untuk stop loss-nya if break di bawah 987 maka teman-teman akan stop loss. Misalkan seperti itu. Jadi nanti stop loss-nya tidak akan terlalu dalam, mungkin hanya sekitar 2 atau 3% ya guys ya. Tapi di sini potensi kenaikannya malah justru lebih besar ya karena sudah oversold alias jenuh jual. Hari ini BRPT cukup netral, ada akumulasi dari BK, YU, dan juga DR. Kita cek BRPT. Barito Pasifik hari ini mulai akumulasi kembali ya, meskipun tidak terlalu besar, hanya 3,1 miliar, namun asing hari ini cukup ramai di saham BRPT. Jadi saya cukup curiga ya bahwa Barito Pasifik ini juga bisa lanjut naik lagi, dan kita akan lihat besok apakah sesuai dengan dugaan saya, apakah BRPT bisa lanjut naik lagi dengan akumulasi dari asing, karena hari ini memang cukup netral ya antara asing dan domestiknya. Kita lanjut ke saham MAPI guys. Untuk MAPI hari ini naik sekitar 4,6% di level Rp1.800 per saham, dan sebentar lagi akan tembus di resisten di 1850 guys ya. If break di resisten tersebut maka MAPI bisa lanjut naik lagi ke 1950 sampai 2000-an. Untuk MAPI juga kemarin ya sempat turun ya, jadi sempat turun sampai menyentuh di support MA 150-nya di 1600-an, tapi kita lihat ternyata kemarin itu ketika turun dia menyentuh zona oversold, jadi wajar harga sahamnya bisa naik lagi. Dan hari ini juga ada akumulasi ya dari BK, KZDX, dan juga NI. Kita cek untuk saham MAPI. Hari ini MAPI ternyata ada net buy 4,4 miliar guys ya, dan angkanya meskipun tidak terlalu besar, tapi hari ini asing cukup ramai ya transaksi di saham MAPI ini. Cukup menarik guys untuk saham MAPI, teman-teman yang sudah beli di harga 1620 ya sampai 1680 bahkan sampai 1700-an bisa lanjut hold saham MAPI ini ya untuk melakukan swing dan juga trend following karena harga sahamnya memang sudah cenderung naik. Jadi kalau misal tidak ada patah tren ya teman-teman silahkan lanjut di hold. Lanjut ke saham ERA guys. Untuk ERA Jaya hari ini juga ada kenaikan 3,9% di level Rp474 per saham ya. Dan kita lihat kemarin sempat turun juga nih ke area support di 424 ya. Nah, ketika teman-teman lihat bahwa kemarin sempat menyentuh support ya di 2 Oktober, ERA Jaya ini juga sempat oversold. Jadi wajar harga sahamnya bisa naik disertai dengan akumulasi besar dari CC, YU, DR, dan juga LG. Untuk ERA Jaya hari ini juga berbalik akumulasi ya. Kemarin net sell 1,4 miliar, hari ini akumulasi 4,7 miliar. Jadi lebih besar dan juga hari ini transaksi asing lebih ramai. Jadi menarik untuk saham ERA Jaya, teman-teman bisa menggunakan saham ini untuk trend following juga sebenarnya. Tapi kembali lagi disclaimer on guys ya, seluruh keputusan di tangan masing-masing. Kita lanjut ke saham MAHA. Nah, ini MAHA kita lihat juga memang sahamnya sempat downtrend ya, berada di bawah garis MA50-nya. Hari ini berhasil breakout MA50 dengan kenaikan 3,8%. Naik ke 189 untuk MAHA. Jadi untuk hari ini kita lihat MAHA ada akumulasi yang besar ya, terutama dari AI, YP, dan juga DR. Kita cek untuk MAHA ya, dari asing hari ini masih net sell 272 juta. Jadi yang akumulasi MAHA hari ini adalah domestik ya guys ya, atau investor Indonesia seperti itu. Ada akumulasi dari AI, YP, DR, dan beberapa investor retail lainnya. Menarik untuk saham MAHA ya, semoga bisa lanjut naik lagi dan akan retest di MA 150 di sekitar 190 sampai 198 ya, bahkan sampai di 200-an untuk resisten terdekatnya. Seperti itu guys. Kita lanjut ke saham TPMA. Untuk TPMA hari ini juga ada kenaikan ya, sempat naik ke area high di 740 tapi closing di 730 dengan kenaikan 3,5%. Jadi hari ini TPMA ada akumulasi ya dari SQ, CC, YU, dan juga GR.
Kita cek TPMA dari sisi asing. Hari ini asingnya masih jualan ya, namun tidak terlalu besar. Jadi untuk saham TPMA pun ya sebenarnya ada beberapa investor asing ya yang akumulasi. Tapi overall yang akumulasi di sini adalah investor domestik ya. Ada SQ, YUC, CGR dan juga NI. Sedangkan asing kita lihat ya ada distribusi ya, mayoritas ada AK, AI, XA dan juga BK yang akumulasi hanya CC versi asing. Oke guys, jadi saham-saham yang sudah kita bahas adalah saham-saham yang kita lihat bagus ya guys dan ada akumulasi. Menurut teman-teman saham mana nih yang paling bagus? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.